Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, Waalaikumsalam. baru-baru ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Dua di antaranya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Viva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yogi Fernandi, dan masih banyak tersangka lainnya. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 193 193,7 triliun. Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan petinggi Pertamina sebelumnya. Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, juga terjerat kasus korupsi terkait pengadaan gas alam cair atau LNG yang merugikan negara sebesar 2,1 triliun. Karen ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada September 2023. Pengungkapan kasus-kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam pengelolaan perusahaan milik negara untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Tapi apakah benar di tengah sistem kapitalis ini mampukah menyelesaikan persoalan korupsi, khususnya kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak dan terus berulang dilakukan oleh pejabat atau pemangku negara? Untuk membahasnya hadir bersama kami Pak Agus Bambang Irawan, pengamat ekonomi dan lingkungan TEVI. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi begini Pak, bagaimana menurut Anda mengenai kasus korupsi Pertamina yang merugikan bertriliun-triliun rupiah? Apa yang sebenarnya melatar belakangi dari sekian banyaknya liga kasus korupsi di Indonesia? Ya, menarik ya, itu kasus yang terbaru ini, kasus korupsi ini yang terjadi di PT Pertamina Indonesia, yang mana nilai kerugiannya itu sampai 190 berapa 3 triliun gitu ya. Ini hitungan dalam 1 tahun ya. Coba kalau hitungannya itu 5 tahun, itu kan dikalikan 5 sejak 2018 sampai 2023 itu bisa nyampe 970-an triliun itu, hampir 1 kuadriliun gitu ya. Ini kan kerugian yang sangat besar sekali, yang ini pecah rekor ya. Kalau kemarin itu untuk kasus korupsi timah itu 300 triliun, jika itu dihitung multi tahun ya, multi years ya, itu sampai 970-an triliun. Ini kan berarti kan rekor tertinggi itu korupsi yang ada di Indonesia gitu. Nah, em, mengapa kok ini bisa terjadi? Yang jelas kita lihat yang pertama dari ini, korupsi ini terjadi di BUMN yang merupakan lahan basah ya. Kenapa saya bilang lahan basah itu ya? Karena di situ itu nilai margin keuntungannya itu sangat besar sekali, dan di mana migas, minyak dan gas bumi itu kan kebutuhan vital bagi bangsa ini, bagi rakyat ini. Nah, dengan demikian maka pengadaan kebutuhan vital ini pasti akan dilakukan. Nah, dari sini rente eh, bisnis dari ini sangat sangat memungkinkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu untuk mengambil keuntungan gitu ya. Kalau kita ketahui bahwa minyak dan gas bumi ini kan sebenarnya barang milik umum yang harusnya dikelola oleh negara. Sudah betul ini dikelola oleh oleh Pertamina, itu adalah perusahaan itu milik milik negara. Namun eh, ini pengelolaannya itu harus profesional, dan itu nanti digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan kemaslahatan umat, yaitu penduduk suatu negeri, salah satunya di Indonesia ini. Nah, em, kenapa ini bisa bisa terjadi? Yang jelas ini dalam bisnis ini, bisnis apa, minyak dan gas bumi ini kan rantainya sebenarnya kan ya panjang ya. Ini yang pertama itu ada proses eksplorasi, eksplorasi minyak dan gas bumi dulu, kemudian eksploitasi minyak dan gas bumi, kemudian setelah dilakukan eksploitasi, kemudian nanti harus diolah gitu ya, diolah itu di kilang minyak. Nah, setelah diolah di kilang minyak, baru nanti ditransportasikan untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk apa?
ya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan yang membutuhkan minyak dan gas bumi itu baik itu industri, instansi, perusahaan, baik juga untuk rumah tangga gitu ya. Itu perlu perlu adanya distribusi gitu ya. Nah, pengelolaan yang yang panjang ini tentang Pertamina itu sendiri ataupun pihak-pihak dari luar yang mana itu eh, terkait langsung maupun tidak terkait langsung gitu loh. Nah, yang tidak terkait apa langsung ini adalah pihak-pihak yang nantinya mensupport itu untuk pelaksananya distribusi minyak minyak bumi ini bisa bisa merata di seluruh Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu kalau menurut data dari pemerintah yang ada, kita itu bukan negara pengekspor lagi, tapi negara pengimpor minyak. Di mana produksi minyak bumi kita itu cuma 500.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya itu nyampe 1,5 juta barel per hari. Nah, kemudian yang 1 juta itu gimana? 1 juta itu ya diimpor dari luar gitu ya. Nah, impor ini kan itu tidak langsung ke produsennya ya. Impor minyak bumi kan tidak langsung ke produsennya. Kadang itu ada pihak ketiga ya. Nah, dari pihak ketiga inilah yang kadang itu nanti memainkan peran itu untuk memainkan harga gitu ya. Nah, harga ini bisa bisa di bisa dimainkan sesuai dengan ya pihak-pihak yang nanti berkepentingan gitu loh. Nah, itu dari apa pengadaan minyak bumi. Nah, kemudian yang kasus yang di Pertamina ini adalah pengoplosan ya, pengoplosan minyak bumi produk dari minyak mentah itu kan macam-macam ada Pertalite, Pertamax, Pertadex, biosolar, kemudian ada Aftur dan sebagainya gitu ya. Nah, em, saya melihat itu untuk oplosan ini, misalkan Pertamax dicampur dengan Pertalite, harganya itu selisih kurang lebih ya 2.000 2.500 lah antara Pertalite dan Pertamax gitu ya. Nah, pengoplosan ini dilakukan dengan nilai kerugian yang nyampe ratusan triliun ini nggak mungkin dilakukan itu cuma skalanya itu skala kecil. Ini dilakukan dalam skala yang sangat besar ya. Karena kerugiannya itu 1 tahun itu 190 berapa 3 triliun itu ya. Berarti kan ini melibatkan itu sebuah industri yang ya industri industri pengolahan pengolahan minyak bumi yang itu dilakukan skala besar ya, skala besar. Nah, tadi sudah disebutkan itu apa ada 7 orang yang apa yang terlibat korupsi itu para petingginya dari Pertamina apa Petraniaga tadi itu ya. Ini kan petinggi-petingginya. Nah, kalau melihat seperti ini, saya memandang bahwa itu dilakukan secara sengaja dan dalam mengoplos itu menurut saya itu dilakukan ya bukan asal-asalan tapi profesional gitu loh. Dilakukan secara profesional dan itu memang sudah ya ada kesepemahaman atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan ini kan yang melakukan petinggi dari Pertamina itu sendiri yaitu Dirut dari Pertamina PT apa Patraniaga gitu ya. Nah, ini petingginya kemudian bawah-bawahnya yang itu juga juga terlibat, kemudian di tingkat operasional itu bisa dilakukan dalam skala besar, skala nasional. Ini saya pasti yang melakukan itu bukan hanya 7 orang, tapi sebenarnya banyak orang gitu loh. Ya, banyak banyak orang ya yang terlibat dalam hal kasus ini. Dan tentunya karena ini lingkupnya nasional, nggak mungkin lah itu direktur utama, komisaris itu nggak terlibat. Diduga, saya punya dugaan, tapi itu juga ya kemungkinan besar ya mengetahui lah itu ya, minimal mengetahui gitu. Dan kalau mengetahui dan itu membiarkan ada apa ini gitu ya. Jangan-jangan ini saya cuma bilang diduga ada kemungkinan itu ada aliran ke atas juga gitu loh. Tapi ini kan baru-baru dugaan itu untuk pastinya itu kan juga harus dibuktikan nanti di pengadilan. Namun kan ini juga mengurai benang kusut ya.
ya. Karena kalau kita lihat itu di Indonesia masalah hukum ini kadang-kadang yang dikorbankan itu adalah pihak menengah ke bawah itu ya. Sementara yang pihak itu kelas kakapnya ini dibiarkan untuk lepas gitu. Nah, eh, kemudian berikutnya kenapa kok ini sering terjadi? Nah, ini kan kita lihat bahwa nilai cuannya kan sangat sangat besar sekali. Dan ini dalam sistem apa kapitalis eh, keuntungan finansial yang cukup besar ini kan melibatkan banyak banyak pihak ya, baik itu perusahaan maupun oligarki maupun itu perseorangan. Nah, ini kan mereka bisa ambil peran salah satu peran, entah itu sebagai makelar, entah itu sebagai pengambil kebijakan, entah itu sebagai profesional yang ada di dalamnya, yang mereka itu semua bisa saling berkolaborasi, bekerja sama untuk melakukan tindak kejahatan berjamaah ini ya. Dan ini terbukti itu kan yang tertangkap itu kan baru 7 orang. Nah, saya memandang itu ya sebenarnya yang melakukan itu bukannya 7 orang, pasti yang di lapangan itu pasti mengetahui kalau ada pengoplosan itu. Apalagi ini perusahaan migas ya. Kenapa sampai memandang ini perusahaan migas itu beda dengan perusahaan yang lainnya, tingkat safety-nya atau keamanannya, profesionalismenya, quality control-nya itu jauh lebih ketat dibandingkan itu perusahaan perusahaan di bidang komoditi yang lainnya gitu loh. Dan kenapa kok ini bisa terjadi? Pasti ada ini kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu yang pengen mengakses itu untuk ya kelompoknya, partai politik atau oligarki dan sebagainya, yang mana mereka melihat bahwa ini potensi yang sangat besar, keuntungannya itu nggak main-main gitu. Apa eh, bisnis di bidang minyak dan gas bumi ini, karena ini kebutuhan utama penduduk, kebutuhan utama rakyat Indonesia gitu loh. Dan ini ada atau tidak ada pasti akan diadakan gitu loh. Nah, dengan demikian mereka mencari celah, saya memandang mencari celah untuk bisa ini mengambil rente keuntungan dari bisnis tersebut itu loh, baik oknum maupun tersistemis ataupun dari itu korporasi yang terlibat terlangsung atau tidak langsung, mereka pasti ya bisa mengakses itu ya seperti itu. Oke, baik. Ya, melihat dari kasus ini ya, tentunya masyarakat dirugikan ya, karena kasus-kasus seperti ini bahkan kehilangan kepercayaan terhadap negara, utamanya dalam sistem kapitalis saat ini, yang mana orientasinya pada sebatas material atau keuntungan sebanyak-banyaknya sampai-sampai menanggalkan tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat. Nah, bagaimana dalam Islam memandang hal ini dan bagaimana penyelesaian permasalahan korupsi dan bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ya, kita lihat bahwa kasus korupsi ini itu korupsi tingkat skala kecil ya sampai skala yang super kakap ini kalau kita lihat dari track record itu masalah hukum yang ada di Indonesia ini sangat memprihatinkan ya, ini ya. Kita nggak usah membahas itu secara detail ya, tapi yang sudah kasus seperti itu korupsi itu hukumannya kok nggak setimpal dengan korupsi yang ada. Kenapa ini bisa terjadi? Hukum itu jadi tidak adil gitu ya. Coba itu kita bayangkan orang mencuri ayam itu ketahuan ditangkap oleh massa, dipukuli babak belur sampai luka parah, kemudian nanti setelah itu serahkan ke polisi dihukum ya, dihukum. Nah, sementara orang yang korupsi itu masih senyum-senyum itu bahkan masih bisa apa eh, apa bisa diwawancari oleh wartawan dengan muka-muka ceria, muka bahagia, padahal dia itu akan masuk bui gitu loh. Kenapa? Ketika masuk bui itu nanti mereka masih bisa mensuap itu para petugas itu di lapas, sehingga mereka masih bisa keluar masuk dari penjara gitu ya. Ini dan
Ini kan masalah hukumnya yang hukum yang kurang-kurang adil gitu ya. Nah, kasus seperti itu korupsi yang terus berlanjut ini salah satunya ini adalah penegakan hukum yang tidak adil. Oke, kita bertahap dulu sebelum sampai ke penyelesaian solusi Islam bagaimana menangani kasus korupsi gitu ya. Belajar dari Cina ya. Ini Cina itu negara ateis itu ya. Bagi mereka itu yang itu melanggar korupsi itu hukumannya itu bisa sampai mereka dihukum penggal atau pancung gitu ya, hukum mati lah gitu ya itu. Sehingga kasus korupsi di Cina itu mulai menurun tajam gitu ya. Ini kasus yang ada di di Cina itu ya. Nah, kemudian apakah Islam itu tidak ada penanganan masalah masalah kasus korupsi ini? Nah, konsep Islam itu kasus korupsi ini kita bisa lihat kasus korupsi ini bisa dihukumi hukum hukum had sama hukum takzir ya. Hukum had itu adalah korupsi sebagai tindakan pencurian dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga dapat dikenakan hukum had ya, yang hukumnya itu ditetapkan dalam Al-Quran seperti kayak orang mencuri itu bisa dihukum kisos gitu ya. Hukum kisos itu ya bisa dipotong tangan, potong kaki dan nanti juga bisa dihukum mati gitu ya. Ini tapi itu untuk selanjutnya yang kedua itu adalah hukum takzir. Takzir itu nanti jika korupsi tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukum had, maka dapat dikenakan hukum takzir. Hukum takzir itu nanti yang memutuskan itu hanya khalifah ya. Khalifah lah yang nanti akan memutuskan gitu ya. Namun demikian nanti kalau sudah korupsi ini sudah skalanya sangat besar kayak seperti yang sekarang itu jangankan korupsi triliunan gitu ya. Ratusan juta ataupun miliaran ya. Miliaran kalau itu memang sudah merugikan negara, ini hukumannya bisa hukuman mati gitu loh. Apalagi yang sekarang ini hukumannya korupsinya nilai nominalnya itu sampai ratusan triliun, hukumannya itu bisa hukuman mati. Tapi ini nanti yang memutuskan adalah menilai tingkat apa resikonya atau dampaknya tinggi atau rendah itu nanti adalah khalifah ya. Itu kalau sudah ada khalifah ya, itu nanti tingkatannya dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda ataupun hukuman itu nanti kisos ya. Itu nanti diserahkan kepada khalifah untuk menilai ini tingkatan korupsinya itu tingkatan sudah seberapa besar tingkatan korupsinya gitu ya. Jadi dalam dalam Islam itu nanti sebagai pelaku korupsi itu nanti bergantung besar kecilnya tingkat korupsi ya. Ya. Kalaupun korupsinya kecil mungkin dihukum denda aja sudah cukup gitu ya. Tapi kalau hukumannya kok hukumannya korupsinya itu nilainya sudah besar itu bisa hukuman penjara, hukuman apa bukan dikisos ya, dikisos hukum misalnya potong tangan, potong potong kaki ataupun bisa sampai hukuman mati ya hukuman mati karena dia telah itu korupsi istilahnya mencuri harta barang milik milik umum yang ini merugikan masyarakat banyak gitu ya. Jadi keadilan itu sangat-sangat dijunjung tinggi dalam 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 Islam itu ya. Nah, dalam Islam itu ada keadilan, ada apa kepastian hukum dan tentunya ada pengawasan nanti itu. Ini yang nanti akan menilai bahwa ini hukuman ini telah merugikan banyak ataupun sedikit ataupun sedang. Nah, dari situ kita bisa lihat itu kalau kalau hukumannya kalau itu sudah tingkatannya sangat tinggi, maka nanti bisa saja itu khalifah itu melakukan hukuman mati gitu ya terhadap itu para pelaku korupsi gitu ya. Misalkan itu korupsi 1 triliun ke atas ya atau 500 miliar ke atas itu dihukum mati ya itu bisa juga itu. Tapi itu bergantung nanti kepada khalifah yang memutuskan akhiran khalifah karena itu nanti maksudnya hukum-hukum takzir gitu ya. Itu seperti itu. Ini konsep dalam Islam seperti itu. Ya, nggih. Eh, baik ya. Jadi ada beberapa rangkuman yang saya
catat tadi ya, mulai dari pertama. Ya, jadi memang kasus ini besar banget kerugian negara yang hilang gara-gara kasus korupsi Pertamina baru-baru ini. Karena 190 triliun hanya yang terhitung pada 1 tahun, sedangkan terduga di kasus ini sudah dilakukan sejak kisaran tahun 2018 yang total kerugiannya bisa saja mencapai 1.000 triliun. Ya, di sini banyak sekali dalam proses pertambangan yang panjang, ya mulai dari proses penggalian, eksploitasi dan lain-lain yang di tengah-tengah itu bisa menjadi celah korupsi yang dilakukan oleh oknum yang punya kuasa di situ sehingga sangat mungkin dengan sengaja mencuri keuntungan untuk kepentingan diri sendiri maupun oknum-oknum. Jadi memang hukum konstitusi buatan manusia yang gampang diubah-ubah sesuai kepentingan menjadi salah satu angin segar buat koruptor yang memiliki kekuasaan ya. Padahal dalam Islam hukum satu-satunya ialah hukum yang berasal dari Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Hukuman koruptor akan diputuskan oleh khalifah untuk menilai bergantung tingkat kecil besarnya kerugian. Bisa saja denda, penjara, kisos, bahkan bisa sampai hukuman mati. Nah, keadilan sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penerapan hukum-hukum syariat Islam di muka bumi agar terwujudnya keadilan dan kemaslahatan umat. Begitu, nggih. 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 Oke, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Jazakallah khair, Pak Agus Bambang Irawan, terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, pemirsa Kabar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan kabar, topik dan isu terkini. Jangan lupa berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar atau isu terbaru dari kami. Saya Muhammad Firas Haikal selaku host pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.